Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Dan keterlibatan Tuhan itulah menyadarkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam hidup ini. Dan kita tidak ditinggalkan sebagai manusia yang lemah, banyak kekurangan keterbatasan. Tetapi karena kita adalah miliknya ketika kita percaya Yesus Kristus, maka Tuhan memelihara kita seperti memelihara biji matanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya orang mengakui bahwa Tuhan itu peduli kepada manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu peduli kepada kita? Apakah semua pengakuan tersebut berdasarkan pandangan dasar bahwa Tuhan itu kasih adanya? Namun bagaimana kita tahu juga bahwa Tuhan itu kasih adanya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai iman, maka iman itu tidak sama dengan perasaan kita. Atau dapat saya katakan, iman itu tidak bergantung kepada perasaan kita. Bahkan Tuhan itu melampaui perasaan kita. Dan juga iman itu tidak tergantung kepada konsep pikiran kita. Karena Tuhan itu melampaui pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, iman tergantung kepada penyataan Tuhan. Itulah iman yang sejati. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah nyanyian dari Sakaria. Saudara, Alkitab menulis bahwa Sakaria yang penuh dengan Roh Kudus, ia bernubuat. Jadi nyanyian Sakaria bukan nyanyian sembarangan, tetapi nyanyian yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga disebut juga sebagai nubuat. Di dalam garis besar nyanyian Sakaria ada dua bagian besar. Yang pertama yaitu tentang Yesus Kristus atau Mesias. Bagian kedua adalah berbicara tentang Yohanes, anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan peduli kepada kita. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan melawat kita dengan kedatangan Yesus Kristus untuk membawa kelepasan bagi kita, dan itu sesuai dengan janjinya di dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita." Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali apa yang dinyanyikan oleh Sakaria, bagaimana dia memuji Tuhan.
Dan secara spesifik dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bangsa yang mengenal Tuhannya Esa pada zaman itu hanyalah bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa lain memiliki ilah-ilah yang banyak yang sifatnya politeisme. Oleh karena itu, Sakaria waktu memuji Tuhan, jelas sekali spesifik siapakah Tuhan itu, yaitu Allah Israel. Allah yang sejati itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa dia memuji? Saudara, karena Tuhan itu melawat umatnya dan memberi kelepasan baginya. Saudara, menarik sekali kedatangan Yesus Kristus dikatakan oleh Sakaria yang dipenuhi Roh Kudus ini sebagai Tuhan Allah yang melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sehingga memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia supaya bisa melepaskan orang-orang berdosa dari kebinasaan. Saudara, apa yang terjadi dengan kedatangan Yesus Kristus adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan. Sehingga Yesus Kristus menggenapi apa yang dinubuatkan. Nubuat pertama berbicara tentang tahta Daud. Ketika bicara tahta Daud, ini berbicara kerajaan. Ketika bicara kerajaan Mesias, ini berbicara tentang kekuasaan. Dan ketika berbicara kerajaan Mesias, kerajaan untuk selama-lamanya. Artinya, memiliki kekuasaan sampai selama-lamanya. Saudara, kerajaan demi kerajaan di muka bumi ini berganti terus. Ada yang paling berkuasa, akhirnya jatuh, berganti yang lain. Pemerintahan berganti-ganti. Tetapi kerajaan Mesias, dia akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika berbicara kerajaan Mesias, tahta Daud, maka saudara-saudara, itu berbicara tentang tanduk keselamatan. Satu kuasa daripada Mesias yang menyelamatkan, itulah tanduk keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja janji tahta Daud, tetapi juga janji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Saudara, itu melalui Yesus Kristus. Sehingga bangsa-bangsa lain boleh mengenal akan Tuhan yang hidup itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu peduli dengan kita? Saudara, dengan kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu kedatangan Yesus Kristus Allah itu peduli dengan kita? Karena sebelumnya Allah ada janji di dalam perjanjian lama. Dan ketika Allah menggenapi janji itu dengan kedatangan Yesus, kita tahu Allah peduli dengan pergumulan kita. Pergumulan sangat berat, yaitu pergumulan kematian, pergumulan kebinasaan, pergumulan dosa, ketidakberdayaan kita. Dan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Allah rela mengutus Yesus Kristus, anaknya itu, untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Saudara-saudara, di situ menjadi dasar yang kuat bahwa Tuhan juga peduli atas kehidupan kita setiap hari. Saudara, biarlah hidup kita selalu percaya akan kepedulian Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kepedulian Tuhan melalui Yesus Kristus itu membuat kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan berkenan kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang yang percaya
kepada Tuhan, maka saudara-saudara kita mau beribadah kepadanya. Tapi pertanyaan sangat besar adalah, bagaimana saya tahu ibadah saya berkenan kepada Tuhan? Saudara, jikalau Allah memberikan peraturan kepada kita tentang ibadah yang bagaimana harus kita kerjakan, maka saudara-saudara, saya berani jamin, kita tetap tidak tahu apakah ibadah saya berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena apa yang terjadi dengan lahiriah saya, dengan apa yang terjadi dalam batiniah saya, seringkali tidak cocok. Saudara, jikalau kita ibadah dengan kekuatan lahiriah kita, maka saudara-saudara, lahiriah kita penuh dengan keterbatasan, yaitu ada kuasa dosa di dalamnya. Saudara, jikalau kita beribadah kepada Tuhan, di dalam batin kita ada sesuatu sedikit saja tidak berkenan kepada Tuhan, seluruh ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu ada urusan dengan orang lain terkait dengan engkau belum mengampuni orang lain, pergilah dahulu berdamai dengan dia sebelum kau beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada masalah dengan batiniah kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan peduli atas segala keterbatasan kita dalam beribadah? Yaitu Tuhan mengutus Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita, maka kita mempunyai jaminan bahwa ibadah kita bisa beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya selama-lamanya. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Bukan berdasarkan religiusitas kita. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa kita bisa bersuka cita ketika orang berkata, mari kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu, ibadah kita boleh diterima oleh Dia, dan Dia mau memberkati hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah peduli dengan kita. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kita tidak ada jalan keluar dalam hidup kita. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Yesus Kristus yang telah dijanjikannya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang tidak khawatir, tapi marilah kita menjadi orang juga beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memetraikan dalam hidup kami apa yang Engkau katakan oleh firman ini. Sehingga kami dikuatkan selalu ya Tuhan, bahwa kami selalu boleh mengalami kepedulian Tuhan, karena kami tahu Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan ya Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Engkau, karena hidup kami milik-Mu. Engkau telah bayar dengan darah yang mahal, yaitu darah anak Allah itu sendiri. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.